Nggak ada yang mau duduk di tengah? Ashabul yamin sama ashabul shimal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa sallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa ant. Ikhwati fiddin, para hadirin dan hadirat jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah karunia ada nikmat yang banyak, sehat, waktu luang. Masih bisa ke masjid, masih bisa hadir di pengajian. Bukan nikmat yang sangat banyak. Andai kita ingin hitung, kita tak mampu menghitungnya. Maka hidup di dunia ini sesingkat yang kata Allah Subhanahu wa taala saat nanti penghuni neraka mengatakan kita hidup di dunia hanya sesaat di siang hari. Rasanya sebentar sekali. Kata Allah, mereka mengatakan sa'atan min nahar. Hanya seperti sesaat di siang hari. Maka yang singkat ini walaupun oleh Allah kita di bumi sekarang merasakan waktu berlalu 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang 70 tahun, 80 tahun. Hanya sebatas itu saja. Maka Rasulullah sudah jauh-jauh hari mengingatkan rata-rata umur umatku di antara 60 sampai 70. Maka yang sudah 60 siap-siap. Yang sudah 70 berarti dapat bonus. Yang lebih dari itu kata Nabi tidak banyak. Apalagi Israfil sudah 30 lebih, berarti tinggal 30 tahun lagi kalau memang masih seperti yang kata Nabi tadi. Ya tinggal sebentar lagi hidup di dunia. Kemarin Ustadz Fauzil Azim menulis di salah satu postingan beliau, istana yang sangat besar, ternyata untuk memasukinya kita harus melewati pintu. Besarnya istana dengan besarnya pintu tentu lebih besar istananya. Pintunya lebih kecil dari itu. Dan ternyata kalaupun pintu istana itu sangat besar, ternyata untuk membuka pintu itu membutuhkan yang lebih kecil dari pintu, yaitu kuncinya. Maka ibarat rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah itu sangat luas. Allah siapkan untuk kita syurga. Syurga itu seluas langit dan bumi. Tapi bagaimana kita mau masuk syurga kalau jika tidak melewati pintunya? Maka kita harus masuk ke pintu itu untuk bisa masuk ke dalam syurga. Tapi mana mungkin kita bisa masuk lewat pintu itu jika tidak memiliki apa? Anak kuncinya. Makanya kita sering dengar kiai-kiai, ustadz-ustadz mengingatkan kita tentang kunci syurga. Apakah kunci surga itu? Apakah kunci surga itu? Miftahul jannah itu apa? Hah?
Kunci surga itu apa? La ilaha illallah. Berarti untuk masuk Islam, mengamalkan apapun yang oleh Allah dan Rasulnya kita diperintahkan, taklah banyak sekali. Buktinya kita sudah banyak umurnya. Kalaupun disuruh menghafalkan Quran 30 juz, masih banyak yang belum menghafalkannya. Tapi Allah rahmatnya sangat besar. Sangat luas rahmat Allah. Mungkin benar kita tidak diwajibkan untuk harus menghafalkan 30 juz. Tapi dengan kita beriman, mengucapkan la ilaha illallah, kita akan bisa melewati pintu itu. Kita akan mendapatkan dan meraih surga yang seluas langit dan bumi. Maka nikmat yang perlu kita syukuri adalah hari ini. Apa yang akan kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang telah kita lakukan. Yang telah kita lakukan oleh Allah, Allah ingatkan pada kita semuanya di dalam surat Yasin. Kita buka surat Yasin sebagai mukaddimah malam hari ini kita. Halaman pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Yasin surat nomor berapa? Masya Allah. Berarti semuanya sudah hafiz nomor surat. Kalau Yasin insya Allah orang Indonesia hafal semua. Israfil waktu ikut interview di Madinah di Jamaah Islamiyah, ada orang Indonesia ditanyain surah Yasin, lupa dia. Ditanyain surat Yasin waktu interview, lupa. Kata dosennya orang Saudi, orang Indonesia nggak hafal Yasin. Jadi menurut beliau orang Indonesia itu pasti hafal Yasin. Tapi anak-anak muda sekarang kayaknya banyak yang belum hafal Yasin. Yang hafal Yasin itu yang sudah tua. Halaman pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman di bawah, paling bawah ayatnya, inna nahnu nuhyil mauta. Gimana? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, terus wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat keberapa? Ayat ke-12, halaman pertama paling bawah ya, surat Yasin. Bacakan terjemahannya, tafadhal. Kata Allah, Allah sudah sampaikan ke kita semua yang kita lakukan, semua yang kita pernah lakukan, yang akan kita lakukan, yang kita tinggalkan. Jadi kalau hari ini disebut oleh banyak netizen jejak apa? Jejak digital. Ya. Jejak digitalnya kenapa? Ngeri, bos. Ya, jejak digital nggak bohong. Dan macam-macam lagi, jauh sebelum ada yang hari ini yang kita kenal dengan jejak digital, Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kita. Kamilah yang menghidupkan orang yang sudah mati. Sesudah mati kita semua akan dihidupkan lagi, dan semuanya sudah kami tulis dan akan kami tulis. Wa naktubu ma qaddamu, dan senantiasa kami tulis. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia tinggalkan, kita mati catatan kita, walaupun digitalnya nanti hilang semua jejaknya, maka sesungguhnya yang ada pada Allah tidak pernah hilang. Maka yang baca Yasin harusnya faham. Untuk itulah mengapa apapun yang kita tulis hari ini, pastikan semuanya disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Atharahum adalah yang mereka tinggalkan. Israfil senang dengan Pak Gubernur DKI saat dia sering menulis, ya, bukan yang hari ini yang kita lakukan, tapi apa yang akan dibaca oleh anak-anak keturunan kita nanti sepeninggal kita. Maka beliau mencoba untuk apapun yang beliau tuangkan, apapun yang beliau sampaikan, yang beliau tulis di medsos dan seterusnya, semuanya yang baik-baik. Kan akan dibaca oleh generasi sesudah kita. Mungkin anak-anak kita akan membaca apa yang kita tulis di postingan-postingan yang ada di medsos hari ini. Tapi jauh sebelum itu Allah katakan, nanti kalian akan baca semuanya. Mudah akan kalian baca besok di hari akhirat.
Hari ini catatan itu sudah ada, tapi kita belum dapat membacanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ceritakan ke kita, kelak di hari kiamat kalian akan dapat membacanya. Mengapa kalian bisa membacanya? Kita buka surat Qaf. Surat Qaf, surat ke-50. Allah Subhanahu wa taala katakan, nanti kelak di hari akhirat semua pandangan kalian akan tajam dan dapat melihat apapun yang mungkin hari ini tak bisa kita lihat. Ayat ke-22, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Fabasaruka al-yawma hadid. Silakan. Semua kita akan bisa melihatnya dan dapat melihatnya. Karena ada tabir yang Allah buka dari penglihatan yang hari ini mungkin kita tidak bisa melihatnya. Kita hanya bisa melihat sejauh mata memandang, paling hanya sebatas. Ya, kalau di padang pasir mungkin sekilo, mungkin 2 kilo, atau berapa kilo. Tapi kalau ada tembok di depan kita, pandangan kita terhalang oleh tembok itu. Jika di dalam hutan, terhalang juga penglihatan kita dan pandangan kita oleh pepohonan yang ada di hutan itu. Tapi kata Allah di akhirat kelak tidak demikian. Kalian yang mungkin di dunia lalainya kenapa? Kita lupa membaca ayat-ayat Allah seperti ini. Yang tadi juga di Yasin kata Allah, kami senantiasa menulis apapun yang kalian lakukan. Apapun yang kalian tinggalkan, jejak-jejak digital kalian pun akan kami tulis. Jika manusia bisa mencari jejak digital manusia temannya 10 tahun yang lalu, maka Quran bukan hanya 10 tahun. Semenjak Adam alaihissalam, Quran tak sudah memberitahu semua yang kalian lakukan ditulis oleh Tuhan. Maka manusia sering lalai, maka kata Allah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kalian tu dulu lalai tentang hari kiamat, akan ada catatan-catatan amal yang Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan pada kalian. Bukan hanya yang baik yang kalian kerjakan, yang buruk pun ada catatannya. Bukan yang kalian akan lakukan, yang sedang kalian lakukan ada, yang telah kalian lakukan pun masih ada, tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kalian lalai. Kalian mungkin tak sadar Allah mencatat. Kita lebih khawatir apa yang dikatakan orang, apa yang dituduhkan oleh netizen plus 62. Tapi kita lupa Allah mengingatkan dalam Yasin, Allah ingatkan dalam Qaf. Fabasarukal yawma hadid. Pandanganmu besok tajam kata Allah. Karena ada tabir-tabir yang Allah singkap. Kita akan bisa melihat catatan amal kita. Kita bisa melihat hamba-hamba Allah yang lainnya. Kita bisa melihat syurga dan neraka. Syurga dan neraka itu hak, wan nar wal jannatu haqqun wan naru haq. Syurga itu real. Syurga itu sungguh adanya. Neraka juga sama. Hari ini kita dapat melihatnya. Belum bisa melihatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu hari ini tak terlihat oleh kita. Tapi Allah itu ada. Bagaimana kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tadi malam memperhatikan bulan di langit? Siapa yang akan memperhatikan malam ini bulan di langit itu juga? Di langit yang sama bulan itu akan menampakkan dirinya. Tadi malam bulan sangat terang. Israfil pas pulang dari bandara, subhanallah, Israfil candain Pak Edi yang nyetir mobil, saya bilang, tuh lihat ada penampakan di langit. Ya, penampakannya apa di langit itu? Ada pantulan wajah Israfil di langit. Enggak, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat melihat bulan purnama di langit, beliau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian. Kama tarawna hadzal qamar. Sebagaimana engkau melihat bulan ini. Nabi menunjuk bulan itu di malam purnama. Kita santai-santai, kita biasa-biasa aja melihat purnama, bahkan tak melihat purnama di langit. Padahal purnama itu setiap bulannya pasti hadir. Bagaimana caranya mengetahuinya?
Yang berpuasa di setengah bulan pasti dia tahu hari ketiga dia puasa Ayyamul Bid, pasti bulan itu sedang purnama di langit. Karena Ayyamul Bid puasa 3 hari di tengah bulan itu, tanggal 13-nya, 14-nya, dan 15-nya. Tanggal 15 itu bulan sedang full purnama di langit. Nabi melihatnya, kata Nabi, innakum satarawna rabbakum karma tarawna hadzal qamar. Kalian tidak akan berdesak-desakan saat melihat purnama. Biar purnama indah di langit itu, tapi jarang orang yang memperhatikannya. Sementara hadis Nabi, apa kata Nabi SAW? Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama ini. Kalau kita mau menggunakan Quran, mau menggunakan hadis Nabi, kita akan diingatkan oleh Allah dan Rasulnya banyak hal yang mungkin banyak manusia lalai terhadapnya. Maka kata Allah barusan di Qaf apa? Kalian lalai tentang hari kiamat. Jangankan hari kiamat yang kita lalaikan, yang hari ini ada di langit pun kita lalai untuk memperhatikannya. Mengapa kita lalai memperhatikan bulan di langit di malam purnama? Atau mengapa kita lalai memperhatikan ayat-ayat Allah yang ada di bumi? Karena kita sibuk dengan dunia. Itu aja jawabannya, tidak ada yang lain. Karena pilihan kan cuma dua, imma dunia ataupun akhirat. Kenapa manusia lalai dari akhiratnya? Karena dunia. Orang yang dia inginkan balance antara dunia dengan akhirat bagus. Dan Allah pun ingatkan juga. Ibnu Qayyim ditanya, kenapa ada manusia, segolongan manusia yang mereka dia takut meninggalkan dunianya. Kata Ibnu Qayyim, karena dia bangun rumahnya di dunia. Karena dia bangun rumah di dunia, jadi dia takut tinggalin dunia. Kenapa yang satu lagi ada golongan yang dia cinta pada akhirat? Dia ingin balik ke Allah. Karena Ibnu Qayyim jawab, karena dia bangun rumahnya di surga. Karena dia bangun rumahnya di sana, jadi rindunya pengen pulang ke rumahnya yang ada di sana, bukan yang di sini. Makanya lagi-lagi dunia. Buktinya hari ini banyak hal yang kita lalaikan. Kita lalai. Tapi Allah tak jenuh-jenuh mengingatkan. Apalagi yang sering membaca surat Yasin tadi. Inna nahnu nuhyil mauta. Allah tak katakan kami akan hidupkan kalian. Karena kita sudah hidup saat ini. Tapi Allah yang ditegaskan di Yasin tadi, sesudah kita mati nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditegaskan oleh Yasin, bukan yang ditegaskan hari ini kita sedang hidup, tidak. Awalnya memang kita tidak ada, tapi hari ini menjadi ada. Tapi yang ditegaskan Quran adalah nuhyil mauta, yang mati akan kami hidupkan. Bukan yang tidak ada akan kami munculkan, bukan itu yang ditegaskan Yasin. Tapi yang mati akan kami bangkitkan. Dan semua yang kita lakukan hari ini sudah dicatat oleh Allah. Buka internetnya semuanya, buka Google-nya, buka. Bawa HP kan? Tulis hadis yang tadi itu. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian. Buka internetnya. Lihat lanjutan hadisnya. Apa pesan Nabi SAW sesudah Nabi menyatakan itu? Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Saat itu Nabi menunjukkan apa? Lailatul Badr, qamar pada malam purnama. Apa lanjutan hadisnya? Ada yang sudah dapat? Gunakanlah gadgetnya. Daripada gadgetnya untuk online doang, untuk jualan online, gunakanlah untuk, ya Allah akan catat kok. Allah akan catat dulu fulan tidak hanya gunakan gadgetnya hanya bermain game atau jualan online, atau hanya untuk nonton YouTube, tapi dia gunakan untuk mencari hadis. Silahkan. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan di malam ini. Waktu itu Nabi menunjuk ke langit di malam Lailatul Badr, malam purnama. Apa lanjutan hadisnya? Ada kuotanya? Enggak punya kuota? Lama juga nyarinya. Kalian tidak akan berdesak-desakan. Terus, maka dari itu, bacakan. Iqra. Siapa mau baca? Antum atau antum? Fadal. Satu, kalian tidak akan berdesak-desakan.
Karena memang orang jarang memperhatikan bulan purnama. Nabi memperhatikan itu. Tapi saat gerhana, orang ramai-ramai melihatnya. Padahal gerhana itu apa? Di zaman dulu mereka takut melihat gerhana, khawatir terjadi apa-apa. Yang setiap bulan nongol tidak pernah diperhatikan. Padahal Nabi sering memperhatikannya. Karena mengingatkan Nabi akan pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut terjemahan hadisnya. Kalian tidak akan berdesak-desakan terus. Maka kata Nabi, kalian tolong jaga baik-baik. Jangan sampai kalian tinggalkan salat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya matahari. Berarti salat apa yang harus diperhatikan? Sebelum terbit matahari salat apa? Subuh. Sebelum terbenam matahari salat apa? Nabi suruh jaga salat itu. Jadi tidak hanya semata-mata melihat bulan purnama mengingatkan kita tentang hari kiamat dan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi ingatkan jangan lupa, jangan sampai kalian tinggalkan salat apa? Salat subuh sebelum terbitnya matahari itu dan juga salat asar. Maka karena apa? Karena di Quran Allah katakan hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat itu semuanya dan jagalah salat asar kalian. Dan itu diceritakan oleh Allah di dalam Quran. Siapa yang tahu ayatnya? Siapa yang tahu ayatnya? Allah katakan jagalah salat-salat kalian, jagalah salat asar kalian. Yang bisa jawab boleh pulang. Ayo, siapa yang tahu? Emang ada di Quran? Allah ingatkan di Quran. Bismillah, cepat. Gunakan gadgetnya sekali lagi, boleh. Gunakan HP-nya. Silakan. Biar edukasinya jangan hanya dengerin ustaz. Nanti ustaznya mati, selesai juga pengajiannya. Minimal Israfil wafat, meninggal, adalah yang antum bisa lakukan. Suka mencari-cari ayat, mencari-cari hadis dengan mudah. Gunakan teknologi yang hari ini sedang bisa kita gunakan. Nanti akan datang suatu waktu mungkin teknologi tak lagi dapat dipakai. Akhirnya kita tidak bisa melakukan apapun lagi. Dapat? Surat Al-Baqarah ayat berapa? 200? 28? 38? Bukalah teman-teman. Ya, boleh pulang. Pulanglah. Allah katakan demikian, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Ayo, makanya pesan Nabi, lihat Nabi itu mengingatkan kita pada Allah, memperlihatkan kita pada makhluk Allah yang kita bisa lihat dengan mata kita, dan mengingatkan juga akan amalan yang bisa kita lakukan untuk supaya apa? Kita jaga baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali waktu dalam satu hadis segalanya bisa kita lakukan. Memperhatikan bulan purnama, kemudian mengingatkan kita tentang hari kiamat, kemudian pula apa? Mengajak kita untuk menjaga salat. Silakan bacalah terjemahannya. Siapa mau bacakan? Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Tafadhal. Suratul Baqarah. Silakan. Enggak ada yang tertarik mau membaca, ustaznya yang harus baca. Kata Allah, peliharalah seluruh salat dan salat wusta. Salat wusta itu salat apa? Apa arti wusta? Apa arti wusta? Tengah. Kenapa tengah? Kenapa tengah salat asar? Karena salat-salat itu ada 5 waktu dalam sehari. Kitab mauquta, sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Maka jika subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka yang tengahnya apa? Subuh, zuhur, maghrib, isya. Tengah-tengahnya apa? Wusta. Yaitu salat apa? Salat asar. Jadi kita akhirnya dapat lagi bahasa Arab. Bahasa Arab itu ibhamun itu jempol, sababatun itu jadi telunjuk. Jadi tengah itu wusta. Kan bahasa Arabnya kita dapat, ayat Qur'annya kita tahu, perkara sholatnya juga kita alhamdulillah akhirnya ngerti. Banyak hal yang kita bisa dapat. Lihat, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Itulah Quran. Allah tuh baik banget loh. Nabi itu diajarkan sedemikian rupa. Jadi jangan kita belajar satu ilmu itu aja terus. Lama-lama kita belajar ilmu itu tidak dapat apa-apa juga.
Yang Israfil ulang-ulang kan. Belajar geografi, belajar tentang banyak hal. Dia menghafalkan bendera negara orang, menghafalkan nama ibu kota negara orang, sampai mati nggak pernah bikin paspor. Kenapa? Nggak pernah jalan-jalan. Terus ngapain ngapal-ngapalin? Habis waktu belajar geografi itu berapa semester? Belajar ilmu kimia, belajar. Padahal siapa yang baca Al-Kahfi, segala ilmu bisa dia raih di dalamnya. Ada ilmu tentang gua. Gua tuh ada ilmunya. Ada ilmu tentang matahari, ada ilmu tentang tidur, ada ilmu tentang anjing, ada tentang kerajaan, tentang kekuasaan. Semuanya ada di Al-Kahfi. Makanya belajarlah Quran. Allah akan catat segalanya. Oke, kembali kepada ayat tadi, Allah katakan apa? Kalian lalai. Kalian tuh lalai tentang hari akhirat. Kenapa Rasulullah memperhatikan bumi ini? Ya seakan-akan ini miniatur tentang akhirat kita besok. Ya. Kenapa kita akan bilang miniatur akhirat atau miniatur surga? Karena Allah sendiri yang bilang. Ya. Allah sendiri yang ungkapkan itu di Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di halaman keberapa surat Al-Baqarah? Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Allah beritahukan apa? Basyir. Atau apa itu basyir? Ayat berapa? 25. Surat apa? Al-Baqarah. Lihat, Quran memberitahu segala hal. Bumi ini seakan-akan miniatur akhirat besok. Memperhatikan bulan purnama, Nabi ingat apa? Di akhirat akan melihat wajahnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bilang tidak berdesak-desakan saat kalian melihatnya. Ingin lihat Allah, maka cobalah perhatikan bulan setiap malam purnama. Biar kita ingat. Makanya Israfil itu ingat Abah itu banyak hal. Pulang Abah pengajian dari Kuala Lumpur, seringkali malam nyampe rumah itu biasanya jam 12 malam. Karena perjalanan dari rumah ke Kuala Lumpur dulu itu 2 jam. Abah yang nyetir sendiri. Kenapa Ustaz tidak nyetir? Kenapa Israfil tidak nyetir? Ya, karena kakinya belum sampai. Ya, kalau kita yang nyetir, kepalanya di mana, kakinya di mana? Masih kecil Israfil. Ya, Abah itu seringkali mampir di masjid dekat rumah, di situ ada tanah perkuburan, tanah pemakaman. Abah tetap nyalain mobilnya, lampu mobilnya, kemudian kita masuk ke perkarangan kuburan dan berdoalah di situ. Dan Abah lakukan itu. Kenapa Abah sering lakukan itu? Di samping ada anaknya yang pernah, salah satu anaknya dikuburkan di situ, dan itu juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi itu pernah malam hari tak bisa tidur, bolak-balik badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pembaringan beliau. Nabi Aisyah sampai merasa curiga, kenapa Nabi tak tidur-tidur? Ya, cara pandang istri berbeda dengan laki-laki. Maka tolong dimaklumi wahai para bapak-bapak. Ya. Akhirnya Nabi bolak-balik di tidurnya Nabi. Nabi akhirnya pelan-pelan keluar dari pintu kamarnya. Khawatir mengganggu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Keluar Nabi SAW. Aisyah curiga. Makanya laki-laki kalau keluar rumah, tidak usah pelan-pelan. Kecurigaan istri semakin jadi-jadi nanti. Ya. Kalau bisa kunci dari luar sekalian. Kemudian Rasulullah pun keluar. Dari kamarnya Rasulullah pun berangkat pergi ke mana? Ke Baqi'. Pemakaman yang ada di kota Madinah yang disebut dengan Baqi'ul Gharqad. Nabi ke sana, Nabi pun berdoa. Lihat, malam hari Nabi lakukan itu. Maka sekali-sekali bapak-bapak cobalah. Kayak Israfil kalau ingat Abah berziarah kubur di malam hari, mampirlah kapan ke kuburan malam-malam. Tapi jangan nyari kerjaan baru, nyari tali pocong lah, apalah. Enggak usah, serius ziarah kubur doakanlah dia.
Nah, Abah pergi dan ternyata Rasulullah pernah melakukan hal yang sama. Semakin besar Israfil, oh subhanallah ya. Mungkin Abah dulu sering kali pulang pengajian, mampir dulu ke kuburan hanya untuk berdoa, mendoakan. Mereka tuh menunggu kita. Maka ada yang mau berziarah kubur, berziarahlah. Carilah kuburan mana. Tidak usah siang-siang pun tidak apa-apa. Tidak usah nunggu Ramadan. Tidak usah juga nunggu mau lebaran. Malam hari pun silahkan. Apalagi yang mau ke kuburan Abah yang dibabakan situ kan. Itu subhanallah jalannya udah bagus lagi. Ya, antum pakai drive-thru pun bisa. Ya, jadi kuburan itu kerennya apa? Bisa dalam mobil pun antum bisa melewati area pemakaman. Tidak usah turun dari mobil, antum bisa lihat kuburan Abah. Nanti kita bikin drive-thru untuk kuburannya. Coba aja, Pak Mul gimana? Subhanallah, Rasulullah akhirnya pergi ke Baqi'ul Gharqad dan dibuntuti oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hati Aisyah mungkin ya, gua kira mau ke sebelah. Ternyata kemana? Ke kuburan. Tapi yang nama syaitan ini memang kurang ajar syaitan tuh ya, subhanallah ya. Kata bisikan-bisikannya apa? Ya jangan-jangan pas pulang mampirnya. Ya juga. Kemudian ditungguin oleh Aisyah. Waktu Rasulullah kembali, Aisyah pun lari. Pelan-pelan dia lari. Tapi dia nunggu lagi, khawatir Nabi mampir. Nabi jalan lagi, dia lari lagi. Terus tiba-tiba kayaknya Nabi nggak mampir. Dia masuk rumah. Masuk rumah, Aisyah langsung berbaring di tempat tidurnya dan Rasulullah pun masuk. Masuk Rasulullah ke kamarnya, tapi nggak bisa dibohongin kan? Kenapa? Karena bunyi apa? Nafasnya Aisyah. 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 Nabi kalau panggil Aisyah itu Aish, dipendekkan namanya, jadi Aish. Ataupun dengan apa? Yang kita sering dengar dengan Humairah. Ya Aish. Ya. Tapi dia pura-pura biar nggak ketahuan masih bangun kan, diem aja Aisyah kan. Tapi kan kedengaran nggak bisa dibohongin apa suara nafasnya yang barusan kayak terengah-engah tadi. Kemudian kata Rasulullah, syaitannya lagi datang. Ya, cemburunya Aisyah, Nabi tak perlu marah-marah. Kamu nggak percaya sama aku, kan nggak perlu lebay gitu juga. Ya. Kalau hari ini Israfil khawatir tontonan emak-emak atau siapa yang nonton film yang sedang viral tuh, yang curiga pada suami itu tak bagus. Janganlah gara-gara tontonan itu semua kecurigaan itu muncul. Jangan-jangan suami saya punya simpanan yang pernah dibawanya ke Turki, ya kan? Naik balon udara itu. Janganlah khawatir. Andai kepercayaan pada pasangan itu mulai terkikis dan hilang, itu bahayanya luar biasa tuh. Ya, bahayanya luar biasa. Justru kan orang menikah itu mau menumbuhkan kepercayaan, saling percaya. Jangan pula dicari-cari salahnya. Namanya manusia, mana ada yang enggak salah. Wong Nabi sendiri yang bilang kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu melakukan kesalahan. Tapi yang terbaik dari orang-orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau apa? Bertaubat kembali pada Allah. Kecurigaan yang berlebihan itu bermasalah di mana? Lihat di film itu apa? Dia print semua mutasi rekening suaminya, kemana saja dia transfer uangnya. Apa yang dibaca? Emang ibu itu OJK? Nah, emang ibu mau ngecek apa? Ya biarkan sajalah. Tugas istri itu adalah mentaati suaminya. Bukan ngecek-ngecek saldo suami. Gak perlu dicurigai. Berikan berikan kepercayaan full pada mereka. Ketika qawwamnya laki-laki itu diruntuhkan, hilang, hancurlah rumah tangga itu. Dia menjadi apa? Qawwam karena dia bisa memiliki hak veto di rumah. Dalam keluarga, bukan di rumah. Dalam keluarga laki-laki itu dia paling tinggi. Dia kepalanya. Makanya oleh Allah disuruh jaga dirimu, jaga keluargamu. Untuk dalam pernikahan, dalam sebuah rumah tangga tertinggi siapa? Suami. Tapi untuk di dalam rumah itu memang yang paling kuat perannya istri. Suami pulang, ayah tolong beliin minyak. Itu akhirnya apa? Suami berangkat. Kalau nggak berangkat, nah siap-siap antum. Ya,
Ayah tolong gelarin karpet. Ya, antum nggak gelar, ya ntar. Ayah, Pak, kapan gelarnya? Ayo cepat. Iya, cepat. Kamu cepat. Itu kalau di dalam rumah. Kenapa? Karena rumah itu agama kita mengatakan istri akan ditanya oleh Allah tentang rumahnya. Kata Nabi, kullukum ra'in, semua kalian ini pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, semua kalian akan ditanya tentang yang kalian pimpin. Ya, penguasa akan ditanya tentang rakyatnya, suami akan ditanya tentang istrinya, dan istri akan ditanya tentang rumah yang dijaganya. Bapak keluar rumah, yang jaga rumah siapa? Istri. Enggak Ustaz, pembantu kami Ustaz. Nah, pembantu ditanya enggak, bukan rumahnya. Makanya khadim itu di bawah, ya, dia di bawah pengawasan ibu. Nah, kalau suami istri pergi keluar, siapa yang jaga rumah? Makanya jika dalam rumah kekuasaan dipegang oleh istri. Tapi untuk dalam rumah tangga, dalam pernikahan, maka suamilah qawwamnya, yang paling atas itu dia. Oke ya. Aisyah radhiyallahu anha ditanya Nabi, kamu cemburu, setanmu datang. Kata Nabi, barusan Jibril datang mewasiatkan kepadaku tentang apa? Ziarah kubur. Karena orang-orang yang dikubur itu dia butuh doa-doa kita. Maka berdoalah, doakanlah kaum muslimin muslimat seluruhnya. Seperti halnya khatib Jumat itu sering mendoakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kita saat masuk ke perkarangan kuburan, kita baca apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Semuanya, bukan hanya satu itu saja. Maka Rasulullah ingin memberikan contoh kepada kita, walaupun di kuburan itu belum ada keluarga kita yang dimakamkan di situ, tetap sunnahnya menziarahi kuburan. Mengapa? Mendoakan kaum muslimin. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Rasulullah melakukan itu. Padahal Fatimah putri beliau kan wafatnya sesudah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang di kuburan Baqi jika bukan keluarganya Nabi? Maka ada sahabat-sahabat yang dikuburkan di sana. Dan Rasulullah menjenguk mereka di malam hari. Maka kita mau lakukan silahkan. Yang tinggal di Ciputat bisa mampir, ya. Bisa mampir sebentar, masuklah ke pemakaman, doakan di situ. Yang tinggalnya di Reni ada juga ya. Pemakaman di Reni di mana? Yang tinggal di Pamulang 2, mampirlah dulu ke makam nanti malam. Habis ini ya. Ya, tapi hati-hati. Antum terciduk dihajar sama warga, nyuri tali pocong. Ya, jangan, ya. Hanya untuk ziarah kubur mengingatkan kita tentang kematian. Maka Rasulullah katakan, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Banyak-banyaklah kalian mengingatkan pemutus kenikmatan. Maka Rasulullah katakan, Jibril datang. Tadi kenapa Nabi bolak-balik di tempat tidurnya kayaknya nggak bisa tidur? Jibril datang berwasiat padaku tentang apa? Supaya suruh ziarah kubur. Jadi ziarah kubur jangan lagi nunggu ada yang wafat dari keluarga kita dimakamkan di situ baru kita jenguk. Jangan, manapun pokoknya makam datang. Misalnya lagi lewatin apa Al-Azhar apa di tol itu, Garden Park, nah mampirlah. Ya, kalau ditanya sama siapa namanya satpamnya, emang pemakaman yang keluarga bapak di mana? Nggak ada, semua saya mau doain aja. Doakanlah. Ya. Kalau lewatin San Diego Hills perlu nggak ya? Oke lah ya, pokoknya dimanapun ada makam boleh dijenguk di malam hari. Hadisnya yang tadi hadis Aisyah, waktu Aisyah Rasulullah ke Baqi' Gharqad. Oke, yang begitu akhirnya kita lakukan dan ternyata Abah lakukan. Israfil besar, oh tahu ada hadisnya. Subhanallah, kan sunnah yang baik. Sekarang Israfil sampaikan ke bapak-bapak, ke teman-teman semuanya, lakukanlah. Apa yang kita lakukan, Abah tentu dapat, Israfil insya Allah juga akan dapat pahalanya. Rasulullah lebih dulu pasti dapat. Kenapa? Karena memberikan contoh yang baik. Itulah yang oleh Allah disebut di Yasin tadi. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Semua yang di belakang kalian, yang pernah kalian lakukan, ditiru oleh orang, semua Allah catat. Semuanya. Nggak ada satupun yang Allah tinggalkan. Tak ada satupun yang luput dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin, laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Kalian dulu sering lalai urusan yang begini. Manusia itu suka lupa. Ya. Tapi bagaimana supaya ingat? Maka sering-sering diulang. Seperti Quran tadi. Maka kalau bisa, jangan hanya yang hal-hal kurang manfaatnya yang kita kerjakan, tapi yang manfaatlah yang kita sering ulang-ulang. Maka perbuatan-perbuatan baik akan Allah catat, yang buruk pun akan Allah catat.
Oke. Sebentar lagi kita masuk bulan Rajab. Sebentar lagi kita masuk bulan Rajab. Tolong perhatikan bulan Rajab. Mengapa bulan Rajab? Siapa yang beramal yang buruk nanti akan dilipat oleh Allah dosanya. Khawatir kita. Kalau mau sekarang latihan amalan baik supaya masuk bulan Rajab nanti kita akan bisa lebih enak beramal soleh. Kenapa diingatkan begini? Karena Allah juga yang mengingatkan kita dalam Quran. Yuk kita buka At-Taubah. Kita buka surat At-Taubah ayat 36. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Pesan Allah, dalam setahun 12 bulan. 12 bulan itu ketetapan Tuhan semenjak pertama kali langit bumi diciptakan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. Bulan-bulan apa? Haram. Disebut bulan haram adalah karena bulan itu dimuliakan. Begitu pula tanah haram. Tanah haram itu tanah kota suci dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut tanah haram, Ustaz? Ya karena haram di dalamnya melakukan kebejatan, kemaksiatan, kezaliman. Disebut tanah haram. Makanya orang yang tetap melakukan sesuatu yang buruk di dalam tanah haram berbeda ketika dia melakukannya di luar tanah haram. Maka oleh Allah, kata Allah, ada 4 bulan haram. Salah satunya bulan Rajab. Rajab itu 10 hari lagi kita akan ketemu sama bulan itu. 10 hari lagi. Maka pesan Allah apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Oleh karena itu, tolong kalian perhatikan, jangan menganiaya diri kalian pada bulan-bulan itu. Ya. Jangan kalian lakukan kezaliman, aniaya diri kalian pada bulan itu. Kezaliman itu apa? Siapa mau jawab? Kezaliman itu apa? Ayatnya apa tadi? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian zalimi, jangan kalian aniaya diri-diri kalian pada 4 bulan yang mulia itu tadi. Bulan yang mulia ini ada 4. Salah satunya Rajab. 3-nya lagi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3-nya lagi apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu nanti bulan ke-12, 11, 12 dan bulan pertama. Ini 3 ini haram semua, bulan mulia semua. Ustaz, kalau Ramadan tidak masuk bulan mulia. Ramadan itu bulan Quran. Ramadan tidak masuk bulan haram. Tapi Ramadan masuk bulan penuh berkah. Bulan apa? Berkah, kata Allah. Syahrul Ramadan alladzi Lailatin mubarakah. Lailatin mubarakatin. Malamnya berkah. Ramadan itu bulan penuh keberkahan. Bulannya sama, harinya sama 24 jam, tapi apa? Waktu untuk bersama Quran, untuk beramal soleh, berasanya lebih asyik di bulan itu karena dia penuh dengan keberkahan. Ya, dia tidak masuk bulan haram, tidak masuk bulan mulia yang disebut oleh Allah dalam Quran barusan yang ada 4. Yang pertama apa? Rajab. Kemudian apa lagi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kita ingatkan, sesama kita ingatkan. Sebentar lagi, 10 hari lagi bulan Rajab itu masuk. Untuk tahu bulan Rajab itu gimana? Ayatnya jelas. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampaikan. Tentang apa? Ada bulan sabit di langit. Itu tandanya. Bulan sabit di langit itulah tanda awal bulan. Bulan sabitnya seperti apa? Bulan sabitnya seperti apa nanti di awal bulan? Bulan sabit itu gimana sih bentuknya? Kayak di Ambulan Munawarah ada bulan sabit. Atau kayak di Menara Masjid Munawarah ada bulan sabit. Begitu kan bulan sabitnya? Biar tidak salah, Allah ceritakan ciri-ciri bulan sabitnya. Di mana Allah ceritakan? Di surat Yasin. Allah ceritakan di Yasin. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 39 ya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Ayat 39, benar ya? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Apa terjemahannya? Silakan.
Ayat 39 surat Yasin. Tadi udah dibaca Yasin ayat 12, sekarang ayat 39-nya. Assalamualaikum. Dah nemu belum? Bacalah. Iqra. Dan telah kami tentukan tempat-tempat terbitnya bulan. Terus? Bulan membesar kemudian mengecil kembali, tampak seperti mayang yang tua. Di terjemahan tafsiriyah digunakan kata mayang yang tua. Di dalam terjemahan Kementerian Agama digunakan kata tandan yang tua. Tandan yang tua itu oleh Allah berikan ciri bulan sabit di awal bulan. Makanya kalau kita mau perhatikan sekali lagi Qaf tadi, di surat Qaf tadi apa kata Allah? Kalian sering lalai urusan kayak gini itu. Urusan hari kiamat, urusan tentang apa yang harus kalian siapkan untuk hari kiamat, kalian sering lalai. Maka siapa yang sejak hari ini dia memperhatikan Quran, dia akan ingat tentang hari akhirat. Rasulullah memperhatikan bulan purnama, dia ingat akhirat. Rasulullah pergi ke kuburan, dia ingat akhirat. Jadi dunia ini untuk mengingatkan kita tentang akhirat. Begitu pula nanti kita akan balik ke Al-Baqarah tadi, kita akan ingat tentang akhirat. Jadi semua yang ada di bumi ini Allah seperti tadi, akan miniaturnya akhirat. Miniaturnya semuanya itu ada di bumi ini. Perhatikanlah saja. Maka tak perlu jauh-jauh kita keluar dari angkasa untuk mencari tahu tentang akhirat. Ini udah jauh keluar angkasa tapi tak mengerti juga tentang siapa Tuhannya. Kayak Ibnul Jauzi pernah mengatakan, aku tak heran melihat orang-orang yang berbolak-balik ke sana kemari, pindah ke sini, mampir lagi ke sini. Aku tak pernah khawatir, tak pernah iri, jika tidak terlalu respect dengan mereka yang berjalan kemana-mana. Ternyata mereka masih di dunia mereka, masih di bumi. Coba ya kita pergi kemana? Kita pergi ke Belanda, pergi ke Jerman atau ke Eropa, kemudian ke Amerika, kemudian ke Indonesia, balik lagi, kemudian mampir ke Turki, ke Singapura. Yang kayak gitu kata Ibnu Jauzi, bagi aku mah biasa-biasa aja. Tapi yang menurutku keren itu adalah yang ketika ada orang cuma di rumahnya, satu, kemudian dia di atas sejadahnya, di dalam kamarnya, dia berdoa, dia mengaji, dia baca Quran. Tapi subhanallah, dia bisa melewati 7 lapis langit sampai ketemu Tuhannya. Dia nggak perlu keluar biaya, nggak perlu beli tiket pesawat, nggak perlu ke bandara. Kita udah beli tiket pesawat, beli booking hotel, pergi ke bandara, naik pesawatnya lagi, berapa jam pula, pindah-pindah negeri, habis duitnya, nyari lagi. Semuanya ngeluarin duit, ternyata masih di dunia. England masih di dunia, Australia masih di dunia, Amerika masih di dunia, Singapura masih di dunia, Cina masih di dunia, semua masih di dunia. Tapi itu tak keluar dari kamarnya. Dia duduk di atas sejadahnya, mungkin ibu-ibu sedang bermukena, tapi dia melewati 7 lapis langit sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Yang kayak gini menurut aku ini lebih keren. Tak perlu banyak biaya yang dia keluarkan. Tapi dia apa? Dia setiap hari bolak-balik sampai ketemu Allah, balik lagi, naik lagi, turun lagi. Siapa yang mampu begitu? Ya orang-orang yang mau mendekatkan dirinya pada Allah, dan menurut dia bukan dunia lah yang harus dia cari, tapi rahmat Allah, ridha Allah, pengen disayang Allah, amalan saleh yang disukai Allah, itu yang dikerjakan. Maka Allah tuh senang kalau hambanya berzikir. Allah senang kalau hambanya ngaji. Makanya zikir menurut Imam Nawawi yang paling utama adalah membaca Quran. Sampai dalam sebuah hadis kata Nabi, ada orang yang dia baca Quran, belajar Quran, amalkan Quran, semua serba-serbi Al-Quran. Sampai-sampai dia tidak sempat berdoa meminta pada Tuhannya. Kata Nabi, oleh Allah orang ini akan diberikan segalanya walaupun tak sempat dia memintanya. Karena dia sibukkan dirinya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sibuk sama dunia, lupa sama Allah. Bulan tak pernah dilihat. Bulan sabit tak juga terlihat olehnya. Kata Allah, bulan sabit yang ada di awal bulan, kembali dari awal yang besar, kemudian separuh, kemudian seperti mayang yang tua. Tandan dalam bahasa Indonesia, tangkai yang panjang,
yang buah-buahannya bergugus. Tangkainya panjang, buah-buahannya gugus. Seperti kelapa, pisang, itu kan gugus. Tangkainya pun panjang. Tapi karena ayat ini turunnya di Arab, tandannya lebih cocok untuk kurma. Ya, Allah tak katakan tandan muda, Allah katakan tandan yang tua. Tandan yang tua bahasa Arabnya apa? Al-urjunil qadim. Mayang yang tua atau tandan yang tua, lihatlah seperti itulah bulan sabit di awal bulan. Bulan sabit itu tidak seperti yang di Menara Masjid Munawwarah yang seperti itu, tidak. Tidak pula seperti di bendera Turki, enggak juga. Bulan sabit awal bulan itu ya tipis, hanya seperti itu. Tidak sampai separuh bulatan pula, tipis saja dia. Seperti apa? Al-urjunil qadim. Supaya tidak salah, pas-pas kita lihat dah purnama aja. Waktu saat dia masih seperti tandan tua, kok tak pernah diperhatikan? Maka tanda nanti kita akan melihat awal bulan besok seperti apa sabitnya? Kal-urjunil qadim. Nah, saat melihat itu kita ngapain? Membaca doa. Nah, membaca doa melihat bulan sabit itu hanya sebulan sekali saja. Ibu-ibu jangan jawab. Bapak-bapak, siapa yang sudah hafal doanya? Siapa yang sudah hafal doanya? Kenapa kita belum hafal doanya? Karena mungkin belum kita sering perhatikan. Sebudahlah sebulan sekali, tak diingat-ingat pula. Coba ibu-ibu, sebulan sekali dapat duit, ingat banget. Ya kan? Itu sebulan sekali nongol, tak pernah diingat-ingat. Berarti apa? Kita lalai. Maka PR-nya diantara 10 hari lagi, bapak-bapak, awal bulan besok, ya kurang lebih tanggal 2 Februari kalau tidak salah lihat di kalender, ajak anak-anak keluar lihat bulan sabit. Untuk bulan Rajab ini aja dulu. Supaya yang kita pelajari jangan cuma dipelajari aja, amalkan. Ajak anaknya, yuk kita lihat bulan sabit yuk. Kalau dia sedang sholat di Masjid Munawwarah, lihatlah di depan masjid situ. Sering kali ada, kalau enggak di sebelah situ. Ya, di bagian sana sering terlihat. Sebentar dia tak lama, habis maghrib biasanya lebih jelas. Kadang sebelum maghrib pun sudah terlihat. Ya, kalau mau sebelum qomat, berdirilah di bawah situ, coba lihat ke depan. Ya, tanggal kedua Februari, tanggal kedua Februari, coba aja perhatikan. Atau tanggal 3-nya, coba aja lihat. Kalau sampai terlihat hadap kiblat, baca doanya Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ustaz tolong dicatat, tak perlu dicatat, Google bisa bantuin. Jadi apa? Doa melihat bulan sabit, muncul di internet. Kalau bapak nggak punya kuota, mumpung di Masjid Munawwarah ada wifi gratis, download aplikasi apa namanya kemarin, Hisnul Muslim. Apa namanya? Hisnul Muslim. Kalau pakai bahasa Arabnya Shad. Sudah banyak terjemahannya, sudah banyak sekali terjemahannya. Silahkan di-download situ, aplikasi itu, cari doa melihat bulan sabit. Yang versi anak-anaknya pun ada di Google. Kurang apa lagi coba? Kalau ternyata bapak-bapak nggak bisa melihatnya dengan jelas apa tulisan Arabnya di internet ataupun di aplikasi Hisnul Muslim, maka belanja online. Kurang lagi, tulis buku Hisnul Muslim versi anak-anak, bergambar dan huruf Arabnya besar. Cocok untuk kakek-kakek. Ya, beli buku itu, hafalkan doa-doanya, minimal awal bulan nanti lihat bulan sabit, baca doanya. Kenapa harus ajakin anak-anak? Israfil punya pengalaman. Anak-anak yang Israfil ajarkan di Tadabbur Quran for Kids tentang yang seperti ini, dan subhanallah mereka tuh lebih sering ngingetin orang tuanya untuk melihatnya lagi. Ya, jadi anak-anak tuh dia senang aja, sekali diingetin, 2 kali diingetin, diajarin. Nanti besok-besok dia yang alarm kita. Dia alarm kita kok. Seperti anak-anak lah, dia bangun jam 2 malam, jam 3 malam, 3 pagi dia bangun, kan tiap hari. Anak bayi itu kalau dia nangis jam 2, jam 3 emang sehari doang? Enggak kan? Tiap malam dia nangis kan, atau dia bangun kan? Gara-gara jam 2, jam 3 dia bangun tiap malam, kita pun enggak bangun juga. Kenapa enggak bangun juga? Karena kita tidurin dia lagi. Allah tuh udah ngasih alarm sebenarnya, tapi alarm Allah tuh asyik banget. Enggak seperti alarm kita kring, enggak.
Dimunculin aja tuh. Ada tandan tua di langit, ada sabit di langit, ada purnama di tengah bulan. Ada bayi yang menangis di tengah malam. Ada apa lagi yang bisa kita lihat? Semuanya itu apa? Ya supaya kita mengingatkan kita pada dia. Ada Quran aja kita biasa-biasa aja. Oke, pelan-pelan. Apa PR-nya? Awal bulan Rajab, ingat itu bulan mulia. Bulan apa? Mulia. Kita coba seupaya mungkin singkirkan semua amalan-amalan yang enggak baik, yang jahat, yang jelek, yang zalim pada diri kita. Itu di bulan Rajab. Ustaz, kalau habis Rajab enggak apa-apa Ustaz. Bolehlah. Ini kalau mau habis Rajab silakan aja. Tapi habis Rajab Sya'ban. Kata Nabi Sya'ban pula, bulan Sya'ban itu bulan yang banyak manusia lalai tentang bulan itu. Nabi udah ingetin, Sya'ban itu bulan yang manusia suka lalai. Karena di kita setiap nanti masuk bulan Rajab itu lihat WA itu berseliweran tentang keutamaan bulan Rajab. Pas bulan Sya'ban seliweran lagi bulan tentang nisfu Sya'ban. Tapi kata Nabi manusia sering lalai. Makanya kata tabi'i, bulan Sya'ban itu, bulan Rajab itu bulan kalian menanam, bulan Sya'ban itu bulan kalian menyiram, bulan Ramadan itu bulan kalian memanen. Maka kalau kita sudah masuk Rajab, di situ kita apa? Tanam. Apa yang harus kita lakukan? Banyakin ngaji satu. Supaya apa? Masuk Sya'ban sudah terbiasa, masuk Ramadan panen terus tuh. Makanya oleh Allah tak katakan silahkan banyak-banyakkan amal soleh kalian di bulan Rajab. Enggak. Allah cuma bilang ini bulan mulia, jauhin dosa, perbanyak jangan sampai kalian menganiaya diri kalian. Begitu bahasa Allah di dalam At-Taubah tadi. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka di awal Rajab perhatikan bulan sabit, ajak anak-anak, ajak keluarga, ajak istrinya, sekali itu aja lah. Ya. Karena besok-besok kalau hari itu tidak kelihatan, coba lagi besoknya. Misalnya tertutupi awan atau karena mendung, cobalah. Ya, kalau dia lihat, Israfil melihat jamaah emak-emak itu sekarang sering kalau udah ada bulan sabit suka difotonya. Cekrek dia taruh di story IG-nya, story WA-nya. Dan alhamdulillah bermanfaat. Israfil pertama kali ceritakan tentang doa bulan sabit, melihat bulan sabit di Masjid Munawwarah, itu hampir semua jamaah waktu itu bilang, "Ustaz, kok kami baru tahu?" Saya bilang nunggu Israfil lahir dulu, baru tahu. Nah ini sunnah yang kayak gini sebulan sekali aja. Semoga Allah ampunkan Israfil ya. Oke bapak-bapak, apa PR-nya tadi? PR-nya apa? Jangan lihat bulannya aja, hafalkan dulu doanya. Nanti udah lihat bulan apa doanya? Kan bingung lagi. Ada doa yang harus dibaca. Ya, maka ada 10 hari kurang lebih, hafalkanlah doanya, persiapan. Kasih sungguh-sungguh latihan. Ya, kalau sudah dilakukan insyaallah bulan berikutnya nanti anak-anak yang akan mengingatkan orang tuanya. Oke ya, Rajab bulan apa? Salah satu bulan haram. Amalan awal bulan tadi sudah, pertengahan bulan mengingatkan kita pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Berziarah kubur di antara sunnah Nabi. Nabi melakukannya kapan? Di malam hari bisa, ya pagi hari tentu bisa juga. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu waktu berziarah kubur itu dibuka habis subuh. Jadi pintu Baqi dibuka habis sholat subuh dan habis sholat asar. Jadi bapak-bapak yang mau berziarah kuburan Baqi yang ada di kota Madinah, di samping Masjid Nabawi, itu dibuka 2 kali aja sehari, habis subuh dan habis asar. Maka bapak-bapak boleh berziarahnya di waktu-waktu itu. Ustaz, apakah harus bersama keluarga? Enggak juga. Mau sendiri-sendiri pun enggak apa-apa. Ya, apa niatannya? Mengingatkan kita tentang kematian, mengingatkan kita tentang hari akhirat, dan apa? Mendoakan kaum muslimin yang ada di situ. Atau mau coba pindah-pindah kuburan pun enggak apa-apa juga. Ya, sehari di kuburan ini doakan semuanya, doakan. Kenapa? Kata dalam hadis At-Tabrani disebut, sekali kita mendoakan untuk kaum muslimin. Contoh, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina. Coba tanya, jumlah kaum muslimin berapa? Laki-laki, perempuan, muslimin, muslimat berapa? Mukminin, mukminatnya berapa? Jika jumlahnya 3 miliar, semua pahalanya buat antum sendiri yang doain. Enggak keren di mana coba Islam itu? Makanya khatib kalau sedang khutbah kedua, dia baca Allahumma filil muslimin wal muslimat, minimal aminkan dah. Allahumma filil muslimin, amin. Ini Allahumma filil muslimin wal muslimat.
Aminkan aja lah. Kalau kita nggak bisa doa, aminkan aja. Oke, yang lain, kata Nabi SAW, mendoakan orang dan orang tidak tahu, itu pun keren juga di sisi Allah. Nah, agama kita tuh serba keren semuanya, serba asyik semuanya. Makanya, yuk, kalau habis waktu kita bersama gadget, tapi nggak kita gunakan untuk yang manfaat, kenapa kita tidak robat untuk hal yang manfaat? Tadi kan, aplikasi Hisnul Muslim, hafalin doanya, manfaat. Cari hadis seperti hadis yang kita cari tadi, manfaat juga. Hadis apa yang kita cari tadi? Hadis apa tadi? Hadis melihat bulan purnama, tentang apa? Mengingatkan kita melihat apa? Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga apa? Salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Nah, itu baru satu hadis. Coba sering-sering baca hadis yang ada di Google ataupun di gadget. Srafil pernah baca, bukan kalau tidak baca berarti mendengarkan salah satu kajian syekh. Katanya, ngakunya sudah haji, sudah berhaji. Di rumahnya buku hadis satu pun tak ada. Buku hadis tak ada. Maka Israfil sudah wafatnya Abah, bahkan waktu Abah sakit selalu minta ke Ustaz Ilyas, habis sholat bacakanlah kitab Riyadhus Shalihin. Itu sunnat yang baik. Yang Abah pernah tinggalkan di masjid ini adalah apa? Membacakan kitab Riyadhus Shalihin kepada jemaahnya. Dan sekarang dilanjutkan oleh Ustaz Ilyas. Nah, semua ini yang namanya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami catat semuanya. Oke, jazakumullah khairan Ustaz Ilyas yang setiap harinya membacakan hadis kitab Riyadhus Shalihin. Nah, Bapak-bapak, mengapa Bapak tidak melakukan hal yang sama di rumah? Kan bisa saja. Bahasanya Indonesia, ada terjemahannya, di bawahnya ada kesimpulan ataupun yang bisa diambil, pelajaran yang dapat diambil dari hadis yang dibaca. Apa judulnya buku itu? Riyadhus Shalihin. Apa arti Riyadhus Shalihin? Taman-taman orang-orang saleh. Nah, belilah buku itu. Jika yang model seperti yang ada di Masjid Munawwarah ini 2 jilid. Beli di rumah, bacakan di rumah. Kumpulkan anak istrinya, bacakan hadisnya. Dan ini ada juga ayatnya di Quran. Kalau ingin ikut Nabi itu menyampaikan Quran di rumahnya, Nabi membacakan hadis di rumahnya. Karena banyak istrinya, di setiap rumah dibacakan oleh Nabi SAW. Ingin ikut Nabi, banyak yang kita bisa lakukan. Lagi memperhatikan bulan, memperhatikan langit, menziarahi kuburan di malam hari, dan semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka kita buka surat Al-Ahzab, surat nomor 33 ayat 34. Ini diantara ayat yang menyebutkan untuk membacakan hadis di rumah-rumah kita. Rumah-rumah bapak-bapak, rumah-rumah ibu-ibu. Ini ayatnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabiran. Ayat 34 surat Al-Ahzab, surat nomor 33. Silahkan terjemahannya. Nah, di terjemah tafsiriyah langsung disebut wahai istri-istri Nabi. Di terjemahan tafsiriyah langsung disebut wahai istri-istri Nabi. Karena di terjemahan Kementerian Agama tidak disebut. Terjemahan Kementerian Agama hanya menyebut dengan apa? Dan ingatlah. Ya. Dan ingatlah, tidak disebut siapa yang harus mengingatnya. Kenapa disebut di terjemah tafsiriyah yang ada di tangan bapak-bapak itu disebut wahai istri Nabi? Karena dhamir ayatnya itu wadhkurna. Wadhkurna. Nun niswa ataupun nun yang di belakang itu tandanya untuk perempuan, untuk muannats, bukan untuk laki-laki. Jika untuk laki-laki, untuk para suami, pasti bunyi ayatnya wadhkuru. Apa? Wadhkuru, wahai para ayah, ingatlah. Tapi karena di ayat ini wadhkurna berarti untuk istri, untuk perempuan, untuk wanita. Tolong perempuan, tolong para istri ingat. Apa yang perlu diingat? Apa saja yang dibacakan. Kata-katanya ma yutla, apa yang dibacakan, bukan yang kalian baca. Wahai para istri, ingatlah yang kalian baca. Bukan begitu bahasa Arabnya. Wahai para istri, ingatlah yang dibacakan. Jika dibacakan di rumah kalian, berarti yang membacakan siapa kalau di rumah? Ya suami. Jika ayat ini menceritakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti yang membacakan untuk istri Nabi di rumahnya siapa? Ya Rasulullah. Di antara sunnah yang bisa kita tiru dari Rasulullah adalah apa yang ada di ayat ini, membacakan ayat Allah, membacakan hikmah sunnah Nabi di rumah-rumah kalian.
Ini PR siapa? PR siapa sekali lagi? Suami atau istri? Suami untuk membacakannya. PR istri apa? Mengingatkan suami. Ini jangan dia dua-duanya diam-diam baik. Bininya diam, lakinya diam. Suami pulang, diam. Lihat di dapur nggak ada yang dimakan, diam. Ngapain? Dikasih mulut sama Allah. Ngomonglah. Makanya ibu-ibu bagian ngingetin kan paling jago kan Bu ya? Ya Bu, ingetin. Bi, hari ini Bi, hadisnya Bi. Oh iya. Ya udah nantilah besok lah ya. Abi lagi capek. Besok ingetin lagi. Bi, hadisnya lagi Bi ya. Abi ada rapat. Oh iyalah. Besok lagi. Kalau tiap hari ibu ingetin, lama-lama mikir juga dia. Ini baru sekali ngingetin, udah give up, udah nyerah. Suami saya diingetin, ada aja alasannya. Baru sekali. Itu juga lebay. Maka harus istiqomah ngingetinnya. Seperti ibu ngingetin uang bulanan. Ya, Bi, sebelum gajian, sebelum uang bulanan turun, sebelum uang jajan kami terima, kenapa Abi tidak bacakan ayat dan hadis buat kami duluan? Kadang bapak-bapak tuh gengsinya luar biasa. Sudahlah Umi aja yang baca, ibu aja yang baca. Itu sebenarnya mau ngeles. Ngelesnya kenapa? Bapak itu nggak bisa baca bahasa Arab. Bapak. Makanya bapak-bapak belajarlah bahasa Arab. Ya kalau nggak belajar bahasa Arab minimal minta tolong Ustadz Ilyas, hari ini saya lagi bacakan buat keluarga saya hadis nomor 1000 misalnya atau hadis nomor 100. Coba Ustadz bacakan Ustadz. Bukunya Ustadz suruh beli itu ndak ada pula latinnya, transliterasi apa? Wah, makanya belajar bahasa Arab. Jadi kalau bapak-bapak mau belajar bahasa Arab minimal huruf hijaiyah, insya Allah akan bisa mengerti apa yang akan dilakukan dibaca dari kitab ayat Allah ataupun hadis sunnah Nabi. Ustaz, bagaimana kalau tidak punya istri? Ya tidak apa-apa juga. Bacakanlah buat tembok. Janganlah. Bacakanlah untuk ayahnya. Bacakanlah juga untuk bundanya. Ya. Supaya apa? Supaya ayah kita pun akhirnya apa? Oh, kenapa kamu mulai sekarang bacakan mengamalkan Al-Ahzab ayat 34? Gimana kalau papa yang baca? Makanya sekali lagi, abah pun ternyata sudah melakukan hal itu. Seraful ingat, dari kecil abah itu subhanallah ya, luar biasanya abah itu. Awalnya memang abah tunjukkan, kayak tadi kan berziarah kubur malam hari. Dan ternyata ada hadisnya. Abah bacakan Quran di rumah, hadis juga di rumah. Untuk keluarganya ada juga ayatnya. Akhirnya ya anak-anak tuh ya awalnya kita lakukan karena dilakukan oleh ayah, oleh abah. Tapi semakin kita mengerti agama, sama tahu dalilnya, akhirnya kita tahu, oh subhanallah. Begitulah Rasulullah mengajarkan sahabat-sahabatnya ilmu. Makanya ketika sahabat mengatakan waktu kami masih muda, Nabi SAW tahu kami itu ta'allamnal iman qabla al-Quran. Kami belajar percaya sebelum kami belajar ngaji. Lihat, kami belajar percaya sebelum kami belajar ngaji. Kami belajar iman sebelum kami belajar Quran. Apa yang disampaikan Rasulullah, mereka tahu semuanya. Itu dari Rasulullah dan tentu pasti benar. Israfil itu sampai kemarin sore, selama 1 pekan, kurang lebih 6 hari di Palembang, di Prabu Mule dan sekitarnya di Sumatera Selatan, itu berkeliling-keliling itu naik mobil, ada yang nyetirin, tapi dia bawa anaknya umur 7 tahun. Beliau bawa anaknya umur 7 tahun. Alhamdulillah di mobil itu sampai anak umur 7 tahun ini, cowok namanya Auf Abdul Bari. Dia setor surat Al-Mursalat. Kemudian Israfil habis pengajian, di mobil dia ulang lagi pengajiannya. Israfil sampaikan hadis, salah satu hadis. 2 kali dalam pengajian Israfil sampaikan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menebang pohon, dia tebang pohon, nanti pohon bidara, Allah telungkupkan wajahnya di api neraka. Itu bidara kan? Itu bidara. Siapa yang pernah nebang pohon itu? Pake. Kata Nabi, siapa yang nebang pohon bidara, Allah terungkupkan wajahnya di api neraka. Yang Muhajir, Ustadz Ilyas, ini cikal bakal nih, semua pernah nebang pohon bidara kan? Apakah semua pohon bidara itu? Enggak. Jadi kasusnya, di zaman Nabi ada satu pohon bidara yang buat berteduh banyak orang. Ya, keesokan harinya pohon itu udah ditebang. Maka Nabi melihat, loh kok pohonnya ditebang?
Kan buat teduh banyak orang. Dari situlah muncul hadis apa? Barang siapa yang menobang pohon bidara, Allah telungkupkan wajahnya di api neraka. Makanya kata para ulama hadis, bukan hanya pohon bidara, karena kasusnya pohon itu manfaat buat orang banyak, buat berteduh mereka. Lah kalau ditebang. Nah sekarang kalau pohon-pohon yang banyak itu buat berteduh orang dan ditebang, makanya ingat baik-baik. Ancamannya ditelungkupkan wajahnya di mana? Nah, Israfil sampaikan, kalau begitu sudah banyak pepohonan ditebang, kenapa kita tidak membuat amalan baru? Apa amalan baru itu? Menanam pohon. Mengapa? Kata Nabi, jika di tanganmu ada fasilah, fasilah itu bibit kurma. Di tanganmu ada fasilah bibit kurma, dan besok kalian tahu akan ada hari kiamat, maka hari ini tanamlah bibit itu. Makanya kan kita jangan ceritanya cuma ditelungkupkan mukanya di neraka aja. Tapi ada hadis yang kedua, solusi lain, yaitu apa? Gerakan menanam pohon. Mengapa kita tidak tanam pohon? Nah silakan, bapak-bapak pun bisa melakukan itu. Hadis itu Israfil sampaikan di pengajian. Waktu di mobil, kami mampir tuh mau makan. Mau makan malam, kata Auf, ini pohonnya ditebang, nanti ditelungkup ke di api neraka. Saya bilang subhanallah ya si bocah ini. Terus waktu kita jalan ada pohon ditebang, dia ngomong lagi hadis yang tadi. Ini bocah menemani Israfil kurang lebih 6 hari. Tadi pagi Israfil dapat WA dari ayahnya, Ustaz Auf demam. Oh ternyata kemarin pas di bandara dia diem aja. Bocah umur 7 tahun, diem aja. Ternyata dia sedih mau berpisah. Israfil mikir-mikir subhanallah ya. Dia udah setoran, udah canda-canda sama kita. Kemudian dia ingat hadis yang kita sampaikan pas pengajian. Israfil cerita belalang di dalam Quran, cerita laron di dalam Quran. Dia kayaknya excited banget. Ya, dia ikut tadabbur Quran. Dan anak 7 tahun ini, dia sampai tadi pagi apa? Demam. Ayahnya WA. Kemudian ayahnya WA lagi, Ustaz, Auf mimpi Ustaz dengan dia pergi ke pengajian. Subhanallah kan, anak aja bisa begitu. Maka bapak-bapak, maka anak-anaknya jangan ditelantarkan. Tolonglah dia ajak ke pengajian. Terima kasih yang sudah bawa anaknya ke pengajian. Ya, mereka butuh edukasi. Kalaupun tidak di masjid, mengapa tidak amalkan ayatnya di rumah? Apa? Membacakan ayat Allah. Yang kedua apa? Membacakan apa? Hadis. Hikmah. Di mana? Di rumah. Maka Israfil dapatkan itu. Israfil ingat betul tuh, Abah karena dari kecilnya kami, dia kumpulkan anaknya di situ. Ayo kita ngaji bareng, Abah yang ajarkan. Sampai kami di Pamulang pun sama, hampir setiap pekan pasti semua yang ada di sekitar Pamulang kumpul di rumah hanya untuk dibacakan ayat, disampaikan hadis. Kenapa Abah lakukan itu? Bukan tanpa alasan. Ada ayatnya, ada sunnahnya, dan Nabi telah melakukan itu. Maka inilah yang disebut apa? Amalan-amalan yang kalian tinggalkan. Maka silakan bapak-bapak lakukanlah itu. Mungkin pertamanya agak berat, tapi lama-lama akan menjadi kebiasaan. Begitu pula seperti tadi melihat apa? Bulan sabit di langit, melihat bulan purnama di langit. Awalnya mungkin agak berat, tapi kalau sudah kita biasakan diri menjadi amal bulanan, insya Allah akan mudah. Di antara hadisnya apa? Di antara yang bisa dapat diamalkan berikutnya adalah membacakan ayat-ayat Allah dan apa? Hikmah sunnah Nabi. Di mana? Di rumah-rumah kalian. Karena yang dibacakan yang disuruh diingatkan, berarti yang membacakan adalah suami. Bagian istri mengingatkan. Coba terjemahannya diulang lagi Ustaz Ilyas. Jadi Allah katakan Allah tahu urusan sekecil apapun, yang detail pun Allah tahu. Di mana detailnya? Mengajarkan Quran. Makanya Israfil waktu pergi ke toko buku melihat ada satu buku bagus, ya, buku quotes nasihat-nasihat dari Mbah Mun, Kiai Maimun Zubair, dan subhanallah banyak juga ternyata di internet. Kalaupun kita tidak mampu untuk mengajarkan Quran, maka jangan lupa ajarkan anak-anak huruf hijaiyah. Ya, ajarkan anak-anak huruf hijaiyah. Karena siapa yang sudah belajar huruf hijaiyah, itu pintu masuk dia akan belajar Quran.
Oh Pak, masa kan ajar Quran, ajar huruf hijaiyah tidak mampu kita? Kalaupun belum mampu kita mengajarkan tajwid, membacakan ayat-ayat di rumah, ajarkanlah huruf hijaiyah ke anak-anak. Nah ini ternyata subhanallah termasuk apa yang akan kita tinggalkan nanti buat anak-anak kita ke depan, generasi-generasi berikutnya adalah pernah kita ajarkan huruf hijaiyah. Itu nasihatnya sederhana dari Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair. Gurunya siapa? Gus Baha. Amalan ringan tapi pahalanya besar. Amalan ringan tapi pahalanya kontinu. Kenapa? Inna nahnu nuhyil mauta. Apa lagi tadi? Wa naktubu ma qaddamu. Bapak sudah berikan itu ke anak-anak. Bapak sudah bacakan hadis ke istri. Bapak sudah bacakan Quran di dalam rumah. Ini ma qaddamu wa asarahum. Apa jejaknya? Ternyata jejak peninggalan kita sebagai ayah adalah anak itu membacakannya pula kepada istrinya. Oke, gara-gara abah jadi Israfil harus mempraktikkan hal yang hampir-hampir mirip kepada keluarga. Ini yang pertama abah berikan, yang kedua sisa peninggalannya dilanjutkan oleh anak-anaknya. Nah, kalau kita nggak melanjutkan, terus siapa yang melanjutkan? Kalau tidak diingatkan oleh ibu-ibu, siapa yang mengingatkan? Karena bapak-bapak bukan bagian ingat, bapak-bapak bagian eksekusi. Ya, kalau istri, ibu-ibu, perempuan bagian ngingetin mah cakep dah. Bi, belum turun gajinya. Iya, tar. Bi, bulanannya belum. Kan bapak-bapak gitu. Makanya wanita, ibu-ibu, istri, anak-anak perempuan latihan dari sekarang. Ingatkan, ayah belum ngaji. Ayah belum bacakan Quran. Ayah belum bacakan Riyadhus Shalihin. Ayah belum kebacakan kitab hadis. Silakan. Allah itu maha lembut, saking lembut, maha lembut, latifnya Allah. Sekiranya kita gunakan, kita amalkan ayat ini di rumah kita, insya Allah itu akan manfaat dan kita tak terasa. Kita nggak terasa tiba-tiba rumah tuh kok tiba-tiba udah begini aja. Tapi harus dimulai. Kalau tak dimulai ya agak susah. Oke, bismillah kita mulai. Oke ya, sampai jam berapa kita? Itu jamnya salah. Oh, dilihat dari tadi jam itu. Maafin Israfil ya, baru sejam udah 1,5 jam. Oke lah ya. Kita balik ke Al-Baqarah. Ayat berapa tadi Al-Baqarah? 25. Israfil sampaikan kita ini miniaturnya surga. Mengapa miniaturnya surga? Supaya kita lakukan apapun, kita bisa ingat surga. Dan ayat ini salah satu buktinya. Allah kabarkan apa? Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang beriman. Untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Amalan yang baik. Ada surga mengalir sungai di bawahnya. Gitu kan? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita masih di dunia, Allah sudah berikan kabar gembira. Nikmat bukan? Nikmat tidak? Nikmat. Allah tidak pernah PHP. Allah katakan ada kabar gembira buat semuanya. Beriman, beramal soleh, ada surga. Mengalir sungai di bawahnya, terus apa? Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Nanti di surga kita akan diberikan apa? Nanti di surga kita akan diberikan apa kata Allah? Buah-buahan. Kita bilang buah-buahan ini dulu pernah Allah berikan waktu di dunia. Mirip-mirip dengan yang di dunia. Berarti sebenarnya hidup di dunia bisa mengingatkan kita tentang surga. Saat di surga kita ingat apa? Saat di surga yang kita ingat apa? Dunia kan? Kita bilang dulu pernah. Dulu pernah di dunia. Makanya kalau kita tahu dunia ingatkan akhirat, akhirat ingatkan dunia, ya ayat ini salah satunya yang bisa membantu kita. Kita akan bilang di surga nanti, dulu di dunia. Makanya apa yang akan kita ingat di dunia ini? Apa yang akan kita ingat? Apa yang akan kita ingat di surga nanti tentang yang di dunia besok? Kita akan ingat apa? Kita akan ingat dulu pernah baik pada keluarga kita. Kita akan ingat dulu pernah mengajarkan Quran pada anak-anak kita. Dan Allah abadikan memori itu di surat At-Tur. Makanya ayat ini Allah bilang kita akan katakan buah ini pernah dulu kami rasakan di dunia. Ya mirip-mirip lah, walaupun dia apa ukurannya berbeda. Contoh, kita nanti di surga makan durian. Ingat gak pernah ditraktir durian? Enggak Ustaz, memang gak pernah ditraktir. Lo ingat-ingat gimana kan?
Ya kan, subhanallah. Israfil kemarin, maafin Israfil ya. Ternyata di Palembang itu, di Prabu Mulya itu durian murah-murah. Masa 6 biji 100 ribu? 6 biji 100 ribu. Israfil makan 3 biji. Sendiri, itulah. Kata Umi, hati-hati Is. Ya Umi. Terima kasih atas nasihatnya. Cuma nak nolak, nak ditolak ke susah ya. Dikasih durian jarang-jarang di Jakarta, di Pamulang makan durian kan. Pas di sana murah pula. Ya Allah. Tapi tak teringat pula Israfil tentang jamaah di Pamulang. Makan aja. Terus diingatkan lagi sama Aub. Nanti kita makan lagi Ustaz ya. Makan lagi. Jadi kata Nabi apa di surga besok? Badan kita seperti siapa? Seperti ayah kalian. Siapa nama ayah kita dulu? Adam alaihi salam. Berapa tinggi Nabi Adam? Situna dhira'an, 60 hasta. Berapa? 60 hasta itu berapa meter? Kurang lebih 30. Menara masjid ini baru 17 meter. Jadi tingginya bapak-bapak besok setinggi apa? 2 kali menara ini kurang lebih. Tingginya Ustaz. Kalau duriannya sekecil tadi. Kan tidak enak banget. Udah tinggi 60 hasta, makan durian kecil, makan alpukat yang dari Dika kecil. Tidak berasa. Makanya mereka bilang ini seperti. Jadi bukan yang kayak di sini, seperti. Jadi pisang di surga pun besar juga. Ya, udah ditinggi badannya, pisangnya yang kecil itu juga yang segini. Tidak berasa lah. Itu mungkin kalau pisang segini setandan langsung gitu kan? Tapi kata Allah itulah orang ahli syurga bilang, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Maka dari ayat ini Israfil pernah sampaikan, semuanya buka surat At-Tur, buka surat At-Tur. Israfil sampaikan, makanya yang mau masuk syurga, yang pengen masuk syurga, maka belajarlah di dunia ini, pelajarilah Al-Qur'an. Pelajarilah apa? Al-Qur'an. Kenapa? Supaya nanti waktu masuk surga kita nggak bego-bego amat, nggak bego-bego banget. Kok ngomong gitu Ustaz? Ya kalau bahasa ini terlalu kasar maaf lah ya. Karena kita nggak ngerti surga, tiba-tiba dimasukin ke surga, kan bingung semua. Ini apa? Ini apa? Ngerepotin banget kan? Udah susah di dunia nyusahin orang, di surga nanya melulu. Dikasih waktu di dunia belajar ngaji ya tidak mau juga. Maka Israfil khawatir seberapa pengetahuan kita tentang Quran, ya seperti itulah nanti di surga yang kita dapatkan. Ya. Jadi pengetahuan kita di dunia yang kita bangun sendiri dan yang kita dapatkan hanya sebatas itu. Nanti di surga kita akan dapetin segitu juga. Makanya ingin tahu diri kita sampai di mana, lihat saya dengan Quran seperti apa. Ya, ingin tahu kebahagiaan kita nanti gimana, lihat saya dengan Quran seperti apa. Bukan masalahnya kita rajin itu rajin ini, enggak, lihat dengan Quran aja. Ini patokan nih, bisa jadi kita jadikan apa? Barometer. Mau kebahagiaan di surga, lihat saya dengan Quran seperti apa di dunia. Kalau ternyata Qurannya dicuekin, nanti Allah bilang dicuekin juga besok di akhirat. Di surat Toha kan Allah kasih tahu. Makanya yuk, waktu yang luang, bulan nanti bulan Rajab, bulan mulia, gunakan terbaik waktu kita untuk membersamai apa? Al-Quran. Kita tuh friend dengan Quran. Oke ya, At-Tur sudah buka? Allah berfirman begini ayatnya. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Ayat 20 berapa? Hah? 20 berapa? Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Ketemu? Ketemu semua? Okey, apa Ustaz Alias terjemahannya? Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Ayat berapa? 25. Allah bilang, ini nih, antum semuanya nih, bapak, ibu, adik-adik, teman-teman, semuanya Allah bilang, di surga besok kita bercengkrama, berhadap-hadapan, kita bernostalgia tentang di dunia dulu. Waktu kita makan buah, kita ingat di dunia. Nanti waktu kita bercengkrama, sesama penghuni surga bercengkrama, yatasaalun, kata Allah, mereka saling bertanya. Allah tak sebut apa pertanyaannya, tapi Allah abadikan jawabannya.
25 Allah beritahukan, 26 apa jawabannya? Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Qalu, mereka menjawab. Apa jawaban mereka? Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Apa artinya Ustaz Ilyas? Kami dulu saat berada di tengah-tengah keluarga kami selalu takut pada Allah. Takut akhirat, takut dibakar, takut neraka, takut segalanya. Dulu di tengah-tengah keluarga. Allah bahasakan di tengah keluarga. Makanya di ayat Al-Ahzab barusan Allah bilang apa? Ingatkan wahai istri suami-suamimu agar supaya apa? Yang dibaca di rumah itu apa? Ayat Quran dibacakan di rumah ayat apa? Jangan di rumah bacakan poligami aja terus. Masna wa sulasa wa ruba, 2, 3, 4. Ngapain itu aja terus? Emang di Quran cuma ayat itu aja? Di Quran yang 2, 3, 4 itu bukan cerita poligami aja. Di Fatir juga sama, 2, 3, 4 juga. Tapi Allah sedang tidak cerita tentang poligami, tentang nikah lagi. Yang Allah ceritakan tentang 2, 3, 4 di surat Fatir, kata Ibnu Qayyim, itu surat malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu ada yang 2 sayapnya, ada yang 3, ada pula yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Jadi kalau 2, 3, 4 itu hanya poligami doang, enggak. Quran bercerita tentang sayap malaikat tuh 2, 3, 4 juga. Maka bacakanlah ayat-ayat yang tadi di Yasin yang kita baca, atau di mana yang Al-Ahzab tadi yang kita baca, bacakanlah di rumah. Apa nostalgianya? Apa memori yang sampai di surga besok? Apa memori abadi yang Allah sebutkan di ayat 26? 25 dan 26 kita akan bercengkrama besok, berhadap-hadapan, saling bertegur sapa. Jawabannya apa? Dahulu kami pas di dunia, waktu di dunia di mana? Di mana? Di tengah keluarga atau di masjid? Di tengah keluarga atau di sekolah? Allah bilang di tengah keluarga. Kayak bapak-bapak, PR-nya apa? Nanti dia akan ingat, dulu kami diingatkan tentang dulu ayah ngingetin aku waktu awal bulan, waktu melihat bulan sabit, baca doa. Waktu tengah bulan ayah ingetin aku, kita akan bisa melihat Allah waktu lihat bulan purnama. Dulu waktu di dunia ayah ngajakin aku ke kuburan supaya kita ingat akhirat, supaya jangan nakal-nakal, nanti di kuburan biar selamat dari siksa. Nah yang kayak gitu-gitulah yang diingat besok. Lagi-lagi fi ahlina, di tengah keluarga. Makanya yang ayahnya nggak ikut, sampaikan ayat ini kepada ayahnya. Yang anaknya nggak ikut, bacakan ayat ini ke anaknya. Yang istrinya ikut, ingatkan pada suaminya. Ayat-ayat yang barusan kita baca. Supaya apa? Di rumah itu ada cahaya. Cahaya apa? Cahaya Quran. Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat waktu disiksa di kota Makkah, disiksa dia. Pokoknya habis babak belur disiksa. Malam itu terlihat cahaya terang dari rumahnya. Padahal dia disiksa, habis-habisan disiksa. Waktu bareng-bareng Bilal, itu salah satu yang disiksa siapa? Khabbab bin al-Arat. Itu rumahnya setiap malam konon di dalam riwayat disebutkan sering keluar cahaya dari rumah itu. Kenapa? Karena dia waktu awal-awal Islam dia rajin baca Quran, rajin dia ngaji. Padahal awal-awal, makanya yang newbie, yang baru tahu hijrah, yang baru ngerti Quran, rajin-rajinlah baca Quran. Ya di masjid sih bagus, tapi di rumah lebih bagus lagi. Maka Israfil mengingat ini, ingat lagi abah, paman. Itu waktu Israfil nginep di rumahnya atau tidur di rumah mereka, paman di rumah abah juga Israfil tidur. Abah itu ngaji. Dia suka ngaji, terdengar oleh kami di kamar. Bapak-bapak ngajilah. Jangan ngaji itu di masjid aja, di rumah ngaji. Ustaz mau ngaji apa di rumah itu Ustaz? Al-Baqarah. Biar lama sekali waktu durasinya. Kalau baca kulhu kan tak dengar. Baca Baqarah di rumah. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari Al-Baqarah. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya tidak akan dimasuki syaitan. Bacakan Baqarah di rumah itu. Ustaz, tapi tidak apa-apa Ustaz, bacanya pelan-pelan Ustaz. Jangan pelan-pelan, bacalah biar terdengar oleh anakmu. Ini lagi-lagi di mana? Di tengah keluarga. Mau lihat bagaimana standar suara yang harus kita gunakan di rumah saat baca Quran? Allah juga kasih tahu di Quran. Apalagi kurangnya Quran ini, semuanya ada di Quran. Mau lihat ayatnya? Buka Al-Isra. Ayat terakhir, ayat sebelum terakhir, halaman terakhir. Lihat Quran. Ngajar ke semuanya kita diajarkan.
Segala hal ada di Quran. Karena Quran ini petunjuk bagi hamba-hambanya yang mau. Bagi manusia dia petunjuk, bagi orang mukmin pun petunjuk. Halaman terakhir surat Al-Isra, ayat sebelum terakhir. Qul Allah awidu'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Silakan. Bacakan terjemahannya yang mau baca. Allah ajarkan, jangan terlalu kencang juga ngaji, ganggunya tetangga, marah-marah dia. Woi, ngaji. Jangan juga terlalu pelan. Bininya pun di sampingnya tak terdengar. Ayah ngaji? Oh iyalah ayah ngaji nih. Kok tak terdengarkan suara ayah? Ayah ngaji dalam hati. Itu juga tak boleh. Kata Allah jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu lirih. Ambil di tengah-tengahnya itu. La tajhar bi salatik wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Kurang apa lagi? Nabi mendengarkan Umar membacanya dengan lantang. Kata Nabi, turunkan sedikit suaramu hai Umar. Nabi mendengarkan Abu Bakar membacanya dengan perlahan. Kata Nabi, angkat sedikit suaramu hai Abu Bakar. Sekarang bapak-bapak ngaji tak terdengar di rumah, bininya tak dengar juga, anaknya tak tahu kalau ayahnya mengaji. Terus dari mana keteladanan itu bisa didapatkan oleh anak-anak? Maka sekali lagi terima kasih Abah, Umi karena sudah mengajarkan anak-anaknya. Ingin ikut Abah, ikutlah yang baik-baik dari Abah. Dia ngaji kadang di ruang depan, di ruang tamu, kadang juga di dalam kamarnya, di dalam perpusnya dulu itu. Di situ dia mengaji dan kami dengar di kamar. Dan dia yang menjadi teladan. Ya, semoga Allah ampunkan dosa-dosa Abah. Semoga Allah jadikan kuburan Abah bercahaya, salah satu dari ruang kamar syurga. Dan semoga Allah jadikan para ayah semuanya mampu membacakan Quran buat keluarganya di rumah. Membacakan hadis-hadis Nabi untuk keluarganya juga di rumah. Semoga rumah-rumah kita oleh Allah terangi dengan cahaya Al-Quran, cahaya hikmah, ya, sunnah-sunnah Nabi yang kita bacakan. Semoga Allah berikan kekuatan untuk para istri mengingatkan suaminya agar Quran dibacakan di rumah. Semoga anak-anak pun bisa meneladani yang baik-baik dari ayahnya, dari orang tuanya saat mereka berada di rumah. Bapak-bapak, syukuri pemberian Allah berupa anak. Bentuk syukurnya, jadikan dia anak yang saleh. Jangan dimarah-marahin. Jangan dimarah-marahin anak itu. Setelah kemarin waktu di Banyuasin mampir di penelitian di Sembawa ya, di penelitian tentang karet. Ada balai penelitian Sembawa, di situ sedang banyak ada salah satu ayah dari jemaah yang sedang membuat penelitian karet. Saya bahas beberapa ayat dengan beliau dan saya bilang pantaslah Quran itu dalam pendidikan tidak disuruhnya kita melihat hewan. Ilmu barat memperhatikan manusia, mereka memperhatikan hewan. Untuk tahu tumbuh berkembang biaknya manusia, mereka belajar dari hewan. Dari tikus, dari monyet, dari simpanse, dari apa lagi. Tapi Quran enggak pernah suruh begitu. Quran itu suruh melihat tumbuhan, bukan hewan. Maka di surat Ali Imran, di surat Ibrahim, dan di surat Al-Fatah, disitulah semuanya Allah ceritakan bagaimana memperhatikan anak-anak. Dalam surat Ali Imran, tidak usah dibuka, dia habis waktunya ya. Dalam surat Ali Imran, Allah bercerita tentang Maryam, anbataha nabatan hasanan. Tumbuh besar. Lihat, masa pertumbuhan. Tumbuh itu kan tanaman. Maka kata yang digunakan adalah bertumbuh besarnya Maryam itu dengan pertumbuhan yang hasan. Hasan itu apa? Bagus, baik. Bagaimana pertumbuhan Maryam? Kita akan baca jawabannya ada di surat Ali Imran. Oke, yang kedua, Allah gunakan kata syajarah di dalam surat Ibrahim. Lagi-lagi syajarah itu artinya pohon.
Jika anbata itu tumbuh, maka lemak nabati itu lemak apa? Hewani atau tanaman? Tanaman. Maka nabata itu bahasa Arab, dia artinya tumbuh. Dalam surat Ibrahim Allah gunakan kata syajarah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Perkataan yang baik itu umpama pohon yang baik. Perkataan yang baik itu umpama pohon yang baik, karena pohon yang baik itu arti apa? Akarnya menghunjam ke bumi, batangnya menjulang ke langit. Kalau kita ngomong asal ngomong itu nggak punya pondasi yang kuat. Tapi kalau kita bicara menggunakan Quran, pondasinya kokoh. Jelas ayatnya, jelas suratnya, jelas bunyinya. Tapi kalau kita ngomong doang nggak kuat, kadang bisa dibantah oleh lawan bicara kita. Makanya kalau bapak-bapak pengen bicara yang mantap, pakai Quran. Kalau bapak ngomong ke istri bapak itu pakai bukan Quran, akan mudah dibalikin kata-katanya. Makanya kalau ketemu istri bilang, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Apa itu ayah? Tidak tahu juga. Mantap tapi kan. Kayak Israfil coba terapkan di rumah hal-hal yang tadi, ya. Berbicara pakai aja Quran, enggak usah pakai kata-kata kita. Mungkin kita kesel, dia juga kesel. Tapi kalau pakai Quran, makanya Allah katakan seperti pohon yang akarnya menghunjam ke bumi. Dan batangnya pula apa? Menjulang ke langit. Allah gunakan kata apa? Syajarah. Pohon. Maka kalau anak-anak dari kecilnya terdidik oleh Quran, itu insya Allah akarnya dia kokoh. Kalau dia sudah tumbuh besar, batangnya juga mantap. Maka kata Allah, tu'ti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha. Nanti hasilnya akan tetap terus sepanjang tahun dia bisa memberikan hasil. Lihat, pohon baik, kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya tak terlihat. Memang tak terlihat kenapa? Memang orang nggak lihat ilmunya anak itu seperti apa. Karena masih kecil, dikasih suruh ngapal ke hadis, ngapalin Quran, dikasih apa-apa lagi kan. Makanya Israfil berapa akhir-akhir ini sering bilang, kan ada wanita di wanita Cina, wanita asal Cina di Arab Saudi ingin menikah dengan pria Saudi dengan mahar, tinggal di kota Madinah. Tinggal di mana? Madinah. Terlaksanalah pernikahan itu. Subhanallahnya apa? Hamil pertama, hamil anak laki-laki, si wanita ini dia bilang, suaminya bilang dia hatamkan Quran 100 kali. Maharnya dia enggak minta pajero sebiji, enggak. Tidak ada juga rumah satu di Pemulang, enggak juga. Yang ada kolam renangnya kayak itu, enggak juga dia minta. Satu aja maharnya. Mau tinggal di Madinah. Dan itu menjadi maharnya. Waktu hamil 100 kali hatam Quran. Jika 9 bulan dia masa kehamilannya, berarti kalau 100 kali hatam Quran, berarti kurang lebih berapa? Per 3 hari dia hatam. Per 3 hari dia hatam. 6 bulan anak itu sesudah lahirnya, kata si ayahnya ini ada kertas, ada koran, ada macam kitab-kitab, semua diambil ya. Dipegang, dia apalah gitu. Umur 6,5 tahun anak ini sudah hafal Quran 30 juz. Dengan 6 riwayat. 30 juz sama 6 riwayat. Namanya Bilal. Kulitnya putih, tidak hitam. Karena mamanya Cina. Terus apa lagi? Kata si ayahnya ini, anak saya sekarang umurnya kurang lebih udah 9 atau 10 tahun, sudah hafal ribuan hadis. Terus pandai berhitung dan bisa bikin syair. Kenapa? Karena mamanya. Kok mamanya begitu? Karena bapaknya juga. Coba bapaknya bilang, aneh-aneh betul lah kok ini maharnya apalah tinggal di Madinah. Nah, itu kan masalah juga. Tapi subhanallah, lihat. Suami, istri, dampak pada anak. Kenapa dampak pada anak? Dan ternyata si ayah, si bapak, ibunya pintar juga. Mumpung anak pertama, hatam banyak-banyak. Bukan honeymoon lama-lama. Karena kalau udah punya anak, kapan lagi gajinya? Ini anaknya belum ada, honeymoon melulu. Ya, it's my dream. Apain? Yang my dream tuh yang begini dong. 100 kali hatam Quran. Mumpung anak pertama, nanti muncul bunting lagi, hamil lagi anak kedua, udah susah lagi. Tidak sempat lagi baca-baca Quran. Tapi subhanallah, itulah mengapa gunakan tanaman. Karena bibit unggulan yang pertama diikutin berikutnya nanti sama teman-temannya bibit itu kan.
Begitu pula anak. Anak pertama sukses, berikutnya ngikut aja. Nomor 2 ikut nomor 1, nomor 3 ikut nomor 2, kan begitu. Makanya Quran tidak gunakan pendidikan itu melihat hewan, tapi lihat tanaman, lihat tumbuhan. Kalau yang pertamanya udah cakep begitu, insya Allah manfaat dia. Ustaz, anak kami dah 3 nih Ustaz. Ya udah, mau gimana lagi? Bibit unggulan baru enggak bisa nikah lagi. Ustaz jangan gitu ngomongnya Ustaz. Kami pulang lah, udah habis ngajinya. Ya, subhanallah Quran. Jadi yang kedua apa? Syajarah. Pondasinya kuat, batangnya juga kuat, ada berbuah sepanjang tahun, bisa manfaat. Itu nomor 2. Nomor 3 di dalam surat Al-Fatah. Kata Allah, kazar'in akhraja. Diajarkannya sesama mukmin harus saling membuat tetangga sebelah iri. Membuat petani-petani yang ada di sebelah, kok bisa? Padahal kita sama aja tanaman padinya, kok dia seketahun